Perkenalkan, nama saya Otniel Putra Himawan dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NIM 21K10061. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan video reaction terhadap mata kuliah pada pertemuan ke-7, yaitu tentang keberfungsian agama di dalam kehidupan manusia. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualitasnya dengan tujuan baik. Banyak hal yang dapat dilakukan manusia dalam beragama untuk memperbaiki kehidupan spiritualitasnya, atau bahkan hingga berdampak positif pada lingkungan sekitar di mana dia tinggal. Justru manusia akan bisa bergerak aktif dan tidak pasif, serta menjadi manfaat lebih ketika dia paham esensi dari beragama secara utuh. Seperti yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan lalu di mata kuliah religiusitas, yaitu apabila manusia dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama secara utuh dan dapat berakal budi dengan baik, maka sejatinya agama akan terus membantu ranah-ranah kehidupan manusia yang mudah rapuh, seperti misalnya kesabaran, kejujuran, kebaikan, kerendahan hatian, dan sebagainya. Nah, mengacu dari hal itu, kebergunaan prinsip beragama dapat menjadi acuan bagi setiap manusia untuk nantinya akan membentuk alam bawah sadar untuk tetap berada di jalur manusia yang berguna dan berdampak. Karena tentu saja itulah fungsi dasar dan peran agama yang diharapkan mampu bersinergi dengan jiwa manusia. Contoh untuk kasus yang nomor pertama, di mana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualitasnya adalah dengan membaca kitab suci misalnya. Kitab suci masing-masing manusia beragama di sini adalah salah satu akses atau alat yang penting dari banyaknya cara manusia membangun kehidupan spiritualitasnya kepada Tuhan. Dengan tabiat manusia yang memahami kontekstual kitab suci secara utuh, maka dampaknya adalah ketika ia menjalani kehidupan nyata dan memerlukan hikmat atau petuah-petuah, maka ia akan mengambil sudut pandang berdasarkan apa yang sudah ia baca dan keterkaitannya dengan pengambilan keputusan yang berhikmat berdasarkan nilai-nilai keagamaan manusia yang sudah ia baca melalui kitab suci masing-masing. Untuk nomor 2, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik terhadap orang lain, dalam hal ini tujuan buruk. Maka tak dapat dipungkiri bahwasanya aspek-aspek kehidupan manusia juga berpengaruh terhadap kualitas pengimplementasian nilai agama-agama di dalam kehidupannya. Seperti misalnya di dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia adalah aspek pendidikan, yang mana seberapa tinggi seseorang mengenyam pendidikan itu sejalan dengan pola pikir dia di dalam memahami keagamaan yang baik dan benar. Apa maksudnya? Maksudnya ialah rendahnya basis pendidikan yang diterima misalnya, dan juga faktor lingkungan di mana tempat tinggal yang saling mudah terhasut dengan narasi-narasi yang memuat dasar-dasar negatif, serta faktor ekonomi yang menghimpit kehidupan masyarakat Indonesia menengah ke bawah, yang pada akhirnya mengakibatkan dangkalnya menerima informasi tentang segala sesuatu yang dibungkus dengan agama. Banyak orang yang di Indonesia terkena hoax terhadap pola pikir agama yang tidak manusiawi. Seperti akhir-akhir ini, situasi seperti demikian sering terjadi di negeri kita, yaitu konflik yang berkaitan dengan agama. Banyak tokoh pada suatu kasus menggunakan agama sebagai kendaraan mereka untuk memanipulasi demi kepentingan pribadi, seperti contohnya politik, popularitas, kekayaan, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah mereka mengkompromikan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda cara pandang untuk melakukan kekerasan terhadap mereka. Dan masih banyak hal atau kasus lainnya di mana manusia menggunakan agama untuk tidak berbuat baik pada orang lain. Yang terakhir adalah nomor 3, yaitu apakah agama bisa membuat orang tidak baik menjadi lebih baik? Jawabannya tentu bisa. Mengapa? Karena pada sejatinya nilai-nilai yang terkandung di dalam agama adalah suatu hal positif, yang kembali lagi apabila pengimplementasiannya secara utuh, baik dan benar, maka akan
menghadirkan kehidupan sebuah harapan untuk perubahan sifat manusia dari tabiat buruk menjadi tabiat baik. Namun kembali lagi, banyak aspek yang dapat mempengaruhi seberapa berhasilnya dalam mencapai perubahan tabiat tersebut. Tetapi yang pasti ya, agama adalah cara pandang yang perlu kita pelajari, karena di dalamnya pasti mengajarkan keberhidupan yang saling mengasihi, menjadi orang lebih baik, menghindari kejahatan, kerusakan sesama manusia, dan sebagainya. Berikut adalah pemaparan saya terhadap video reaction materi kuliah religiusitas. Terima kasih.